Bayangkan, seorang gadis SMA dipaksa masuk ke sebuah rumah tua sendirian. Di depannya cermin besar, di baliknya bukan bayangannya. Siapa yang tega menyerahkan darah dagingnya sendiri? Demi apa? Kekayaan? Jabatan? Tapi ini Bandung, dan ini kisah nyata, katanya. Kau siap dengar kisah yang bahkan polisi pun tak mau sentuh? Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Di pinggir hutan Dago Pakar berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial. Dindingnya lumutan, jendelanya pecah, ditutup tirai merah kusam. Rumah itu sudah lama dianggap berpenghuni, bukan oleh manusia. Penduduk sekitar menyebutnya rumah Nyi Geni. Konon, rumah itu dulunya tempat ritual pesugihan. Setiap Jumat Kliwon, suara tangisan perempuan muda terdengar dari dalam rumah itu, padahal sudah lama tak berpenghuni. Hingga suatu malam, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar besi rumah itu. Turunlah seorang pria setengah baya, bersama seorang gadis berseragam SMA. Tubuhnya gemetar. Namanya Rani, 16 tahun. Ayahnya berkata, hanya 15 menit nak. Setelah itu, semua utang bapak lunas. Rani menolak masuk, tapi ayahnya mendorongnya, tangannya dingin seperti mayat. Ikuti suara gending yang terdengar dari dalam, jangan berbalik. Tangis Rani pecah. Apa maksud bapak? Ini jalan terakhir kita, gumam sang ayah sambil menunduk. Saat Rani melangkah masuk, aroma bunga kenanga menyengat. Musik gamelan tiba-tiba terdengar, padahal rumah itu gelap dan kosong. Langkah Rani terhenti di depan sebuah cermin besar. Ia melihat dirinya, tapi cermin itu memantulkan dirinya dalam gaun pengantin merah darah. Selamat datang Rani, suara perempuan tua menyusup dari belakangnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Atau benarkah tidak ada? Cermin mulai bergetar. Rani menjerit, tapi suara jeritannya seolah ditelan tembok. Dari cermin itu muncul sesosok bayangan, tinggi, hitam, bermata merah. Pengantin perempuan sudah tiba. Suara berat menggema. Cermin itu bukan sekadar benda, itu portal. Dan Rani adalah sesajen. Di luar, sang ayah memeluk dompet yang baru saja diisi uang tunai. Tapi matanya kosong. Kau beruntung Pak Darto, ucap seorang lelaki bersorban hitam. Tapi ingat, 1 nyawa, 1 tahun keberuntungan. Di dalam cermin, Rani tidak sendiri. Ada gadis-gadis lain, mengenakan baju pengantin juga. Semua menatapnya. Lari, bisik salah satu gadis dengan suara gemetar. Belum terlambat jika kau tahu kuncinya. Kunci apa? Teriak Rani. Tapi sosok hitam itu semakin dekat, menyentuh rambutnya. Tiba-tiba, suara lonceng dari luar rumah berdentang. Bayangan itu berhenti, cermin berguncang. Rani melihat sesosok anak kecil dengan mata putih polos, berdiri di ujung ruangan, menunjuk ke arah sebuah lukisan kuno. Lukisan itu bergambar wanita muda yang sangat mirip dengan Rani. Tapi matanya bergerak. Mulut lukisan itu terbuka, mengucap sesuatu. Waktumu hampir habis Rani, jangan percaya ayahmu. Lalu lampu padam, dan suara jeritan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan hanya dari satu mulut. Gelap, hening. Rani terduduk di lantai berdebu, memeluk lututnya. Tangisnya tertahan. Suara dari lukisan tadi masih terngiang di telinganya. Jangan percaya ayahmu. Pelan-pelan,
Ia mendekati lukisan itu. Wajah perempuan di sana mirip dirinya. Rambut panjang, sorot mata sendu. Tapi kini matanya berdarah. Tiba-tiba, tangan dari dalam lukisan keluar, menyentuh pipi Rani. Rani membeku. "Jika kau ingin keluar hidup-hidup, ikuti aku." Suara itu menggema dari dinding. Tembok rumah bergetar dan retakan mulai terbuka membentuk sebuah lorong sempit. Tanpa pilihan, Rani merangkak masuk. Di dalam lorong, hawa sangat dingin. Dindingnya berlendir seperti perut makhluk hidup. Setelah beberapa meter, ia tiba di ruang kecil berbatu. Terdapat sebuah kursi rotan di tengah dan seorang gadis duduk di sana. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong. Rani mengenalnya. "Putri, bukannya kamu hilang 2 tahun lalu?" Putri tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke dinding. Ada goresan-goresan kuku di sana, dan sebuah kalimat terukir samar. "Kami bukan korban pertama, tapi bisa jadi korban terakhir." Tiba-tiba Putri berdiri. Matanya kini merah. "Kamu tak bisa pergi, Rani. Kau sudah dipilih." "Tidak, aku tidak mau jadi pengantin makhluk itu," teriak Rani sambil mundur. Putri melayang, rambutnya menjuntai liar, dan berteriak seperti kesurupan. Lorong mulai runtuh. Batu berjatuhan. Rani lari, menembus ruangan gelap hingga menemukan pintu kayu yang terkunci. Ia menghantamnya, memukul, menendang. "Buka! Aku tidak mau mati di sini." Dari balik pintu, terdengar suara ayahnya. "Maafkan Bapak, Rani. Tapi engkau tahu, sejak kau lahir, takdirmu sudah ditetapkan." Rani terdiam. Dadanya sesak. "Apa maksudnya?" "Bapak dan ibumu dulu membuat perjanjian. Kau adalah tumbalnya." Jantung Rani seakan berhenti. Ia menunduk, lalu berteriak lebih kencang. Tapi tidak ada yang membukakan pintu. Suara lonceng kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Dan sesosok tinggi besar berjubah hitam mulai muncul dari bayangan lorong. Matanya merah menyala. Ia mendekat dan berkata, "Sudah waktunya pengantin." Rani menoleh ke belakang. Tidak ada jalan keluar. Hanya pilihan, menyerah atau melawan. Dengan tangan gemetar, ia meraih pecahan kaca dari lantai. Pecahan kaca itu berkilat di tangan Rani. Meski gemetar, matanya kini menyala. "Kalau memang harus mati, aku akan melawan." Sosok berjubah hitam tertawa pelan, suara seperti besi beradu. "Tak ada yang pernah keluar hidup-hidup dari sini, Rani." Makhluk itu membuka tudungnya. Wajahnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Seperti gabungan wajah banyak orang. Ada mata di pipi, mulut di dahi, telinga di leher. Rani mundur, lalu menusuk ke depan membabi buta. Tapi tusukannya menembus udara kosong. Makhluk itu menghilang. Namun suara tawa mengelilinginya dari segala arah. Tiba-tiba, lampu minyak di dinding menyala sendiri. Ruangan berubah. Kini ia berada di aula besar dengan dinding penuh cermin. Setiap cermin memantulkan dirinya dalam berbagai usia. Rani kecil, Rani remaja, Rani tua. Lalu, muncul satu cermin tanpa pantulan. Dari balik cermin itu, muncul kembali Putri. Tapi kali ini, wajahnya lembut. "Maaf, tadi aku dikendalikan, tapi aku ingin membantumu keluar." "Kenapa aku? Kenapa bukan yang lain?" "Karena hanya kau yang membawa cahaya ibu." Makhluk itu takut pada darah perempuan suci yang belum ternoda pesugihan. Rani menatap tangannya. "Apa maksudmu, ibu?" "Ibumu bukan korban. Dia pewaris penjaga gerbang, tapi dia memilih kabur. Kau harus mengakhiri ini, atau generasi selanjutnya akan terus dikorbankan." Cermin-cermin mulai bergetar. Dari satu persatu cermin, keluar tangan-tangan hitam mencoba menarik Rani masuk. Putri memekik, "Jangan lihat ke mata mereka, terlambat." Rani terpaku pada satu cermin. Di dalamnya ia melihat sosok dirinya sendiri. Tapi bukan ia yang sekarang, ini Rani. Dalam gaun pengantin merah duduk di pelaminan, dikelilingi para dukun dan orang-orang kaya kota.
Kau tidak bisa lari dari takdir, Rani, ucap sosok dalam cermin. Suara ledakan terdengar. Salah satu cermin pecah. Angin kencang mengamuk dalam aula. Putri berteriak, "Lari ke lukisan itu! Itu jalan satu-satunya!" Rani berlari menerobos angin, menghindari tangan-tangan yang berusaha mencengkeramnya. Ia melompat ke arah lukisan tempat ia pertama kali mendengar suara. Tapi, sebelum ia menyentuhnya, cermin terakhir pecah. Dari dalamnya, muncul sosok ibunya. "Rani, jangan lawan mereka. Biarkan semuanya selesai. Ini demi keselamatan kita semua." Rani terhenti. Tangisnya pecah. "Ibu, kau juga bagian dari ini?" Ibunya mengangguk pelan. "Kau bukan dikorbankan, kau dipersembahkan untuk menjadi ratu pengantin pesugihan selanjutnya." Rani terduduk, tubuhnya lemas. Wajah ibunya yang selama ini ia rindukan, kini muncul dengan kebenaran yang menghancurkan. "Apa maksud ibu? Jadi ratu pengantin pesugihan? Aku bukan bagian dari ini." Ibunya melangkah mendekat, matanya kosong. "Kau dipilih, Rani, karena darahmu kuat, karena kau lahir pada malam bulan gelap, saat garis lintang langit dan tanah bersatu. Kau penerusku." "Tidak, aku tidak mau hidup dalam dunia kegelapan." "Kau tidak punya pilihan," bisik ibunya. Tiba-tiba, Putri menarik Rani ke belakang. "Jangan percaya dia, dia sudah dijadikan wadah makhluk itu bukan ibumu lagi." Ibunya mendesis. Dari tubuhnya muncul kabut hitam. Suaranya berubah berat dan berlapis. "Terlambat, Putri! Kau mati di sini sekarang!" Tiba-tiba kabut menyerang. Putri mendorong Rani ke pintu lain yang tiba-tiba muncul dari balik lukisan. "Lari, Rani! Aku tahan dia!" "Tapi kamu, pergi!" Rani berlari. Air matanya jatuh. Di belakang ia dengar jeritan Putri. Panjang, penuh kesakitan. Lalu sunyi. Ia tiba di lorong sempit penuh ukiran aneh. Tembok dipenuhi simbol kuno. Ada suara langkah kaki berat bergema. Makhluk itu mengejarnya. Rani terus lari hingga tiba di altar batu. Di atasnya tergantung lonceng perunggu tua dan sebuah kitab berbahasa kuno. Ia terdiam. Tangannya bergetar membuka halaman kitab itu dan terpaku. Di halaman pertama, silsilah Ratu Pesugihan garis keturunan darah Rani Lestari. "Apa? Semua ini ditulis sebelum aku lahir?" "Ya," sahut suara dari kegelapan. Dari balik kabut muncullah Pak Darto. Ayahnya, wajahnya kini penuh luka, seperti terbakar dari dalam. "Bapak? Bapak salah, Rani. Tapi semua sudah terlanjur. Kita tidak bisa lari dari janji darah." "Janji apa? Kenapa semua orang memutuskan hidupku tanpa izin?" "Karena hanya kau yang bisa mematahkan kutukan ini." Rani memukul lonceng perunggu. Suara nyaring menggema dan membuat tanah berguncang. Dari dalam altar muncul cahaya terang. Makhluk hitam itu melolong. Ia muncul, marah. Kabut membentuk wajah-wajah perempuan yang pernah dikorbankan. "Kembalikan darah itu, dia milikku." Rani berdiri di tengah altar. "Kalau memang harus berakhir malam ini, maka akan kuakhiri dengan caraku." Ia membaca mantra dari kitab tua. Bahasa asing keluar dari mulutnya tanpa sadar, seakan ia pernah tahu sejak lahir. Tanah terbelah, cahaya dari langit menyorot langsung ke tubuh Rani. Makhluk itu meraung. Wajah ibunya muncul sebentar dari kabut, menangis. "Maafkan ibu, lindungi dirimu, nak." Dan kabut itu menghilang. Tapi tubuh Rani roboh. Altar membisu, hening. Beberapa jam kemudian, seorang petugas ronda menemukan Rani tergeletak tak sadarkan diri di depan rumah Nyi Geni. Tapi anehnya, rumah itu sudah tidak ada, hanya tanah kosong. Dan di tangan Rani tergenggam liontin tua dengan lambang bulan hitam dan mata merah. Rani terbangun di ranjang rumah sakit. Langit-langit putih, aroma antiseptik menusuk hidung. Kepalanya berat, seperti habis ditabrak truk. Perawat mendekat, tersenyum. "Syukurlah kamu sadar, nak. Sudah 3 hari kamu koma." 3 hari? Gumam Rani pelan.
Iya, ditemukan warga di pinggir hutan Dago, sendirian, tanganmu menggenggam ini. Perawat meletakkan liontin bulan hitam bermata merah di samping ranjang. Rani tercekat, jantungnya berdetak cepat. Itu nyata, bukan mimpi. Ia menoleh ke kaca jendela. Kilatan bayangan hitam melintas cepat, nafasnya tercekat. Tak lama kemudian 2 orang polisi datang. Kami dari Polrestabes Bandung, bisa kami tanya beberapa hal, Rani? Apa ada yang mencari saya sebelumnya? Tidak, orang tuamu tidak bisa ditemukan. Ayah saya, Darto, dia, kami tidak menemukan data atas nama itu sebagai wali sahmu. Bahkan rumah yang kau klaim sebagai milik ayahmu sudah kosong sejak 2001. Rani terdiam. Maksud Bapak, saya ini siapa? Polisi saling pandang. Itu yang ingin kami tanyakan, Nak. Malam harinya, Rani tidak bisa tidur. Televisi di kamar pasien menyala sendiri, menampilkan gambar statis. Tiba-tiba suara berbisik keluar dari speaker. Ratu belum lengkap, gerbang belum tertutup. Rani menoleh ke liontin. Liontin itu kini mengeluarkan darah dari sela ukirannya. Ia melemparnya, tapi liontin itu kembali muncul di atas dadanya. Tengah malam, perawat masuk, tapi langkahnya aneh, pincang dan tersendat. Nak Rani, waktunya minum obat. Wajah perawat itu mengelupas. Di baliknya, wajah putri muncul. Tapi versi rusaknya. Matanya hitam semua. Kau belum selesai, Rani. Kau sudah membuka gerbang yang tidak boleh dibuka. Semua lampu padam. Dari balik jendela rumah sakit lantai 3, sosok tinggi berjubah hitam melayang, mengetuk kaca perlahan. Tok, tok, tok. Kau ratu sekarang. Dan ratu tak boleh lari. Rani menjerit, memencet bel darurat. Suster dan polisi masuk, tapi kaca jendela retak. Di dinding terukir kata-kata pengantin kekal. Rani memeluk dirinya sendiri. Dunia ini tidak akan membiarkannya bebas. Ia tahu sekarang makhluk itu tidak ingin memakannya. Makhluk itu ingin tinggal di dalam dirinya. Hari itu hujan turun deras di Bandung. Petir menyambar langit tanpa ampun. Rani dipindahkan ke ruang isolasi atas permintaannya sendiri. Ia menulis satu pesan di kertas untuk polisi. Jangan dekat-dekat aku bukan aku lagi. Polisi menganggapnya gangguan psikis pasca trauma, tapi malam harinya, kamera CCTV menangkap sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayangan hitam merayap dari tubuh Rani saat ia tidur. Bayangan itu berdiri di pojok ruangan, diameter menatap, sampai akhirnya tersenyum. Rani mulai mendengar bisikan di kepalanya. Bukan satu suara, tapi banyak. Perempuan, anak kecil, lelaki tua. Semua mengucapkan satu kalimat yang sama. Kau terpilih, terimalah kekuatanmu. Dunia manusia tak pantas menyentuhmu. Tangannya mulai bergetar setiap kali menyentuh benda logam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa melihat wajah-wajah para korban sebelumnya. Putri, perempuan dalam lukisan, bahkan ibunya sendiri. Satu malam, ia nekat mencungkil liontin itu dari dadanya. Tapi sebelum ia bisa melemparkannya, liontin itu menjerit. Bukan suara logam, tapi suara bayi. Tangisan bayi. Rani panik, menjatuhkannya ke lantai. Liontin itu retak, dan cairan merah tua mengalir darinya. Cairan itu membentuk simbol di lantai. Simbol yang sama dengan altar pesugihan tempo hari. Rani mundur, tubuhnya mulai demam, kulitnya panas. Ia muntah, darah hitam. Apa yang sedang terjadi padaku? Keesokan harinya, seorang paranormal terkenal bernama Mbah Wiryo datang menjenguk. Dibawa oleh polisi karena reputasinya menangani kasus-kasus mistis berat. Ia melihat Rani dan langsung bersujud. Astagfirullah, anak ini bukan kerasukan. Lalu, tanya polisi, dia sudah bukan manusia sepenuhnya. Mbah Wiryo lalu menyalakan dupa dan mengucapkan mantra pelindung. Rani tiba-tiba menjerit,
tubuhnya kejang. Tapi bukan jeritan manusia. Suara itu seperti ribuan mulut mengaum bersamaan. Terlambat, tubuh ini milik kami sekarang. Kau pikir bisa menolak takdirmu, Rani? Kami akan buka gerbang itu, dan dunia ini akan tunduk di bawah raja baru yang lahir dari rahimmu sendiri. Rani tersadar. Matanya menangis, tapi senyumnya menyeramkan. Di luar rumah sakit, awan menggulung. Burung-burung beterbangan keluar dari hutan dago, dan di atas langit malam, bulan hitam akhirnya muncul kembali. Tanda bahwa sang pengantin